dibagi jadi dua, yaitu zat tunggal, sampai konsentrasi ya, zat tunggal dengan zat campuran. Jadi materi dalam kehidupan sehari-hari itu dibagi jadi dua, zat tunggal sama zat campuran. Zat tunggal itu apa Bu? Zat tunggal itu dia zat yang pertama berdiri di alam, bisa sendirian, bisa berikatan, tapi dia belum diapa-apain, belum dicampur sama siapa-siapa, udah dengan sendirinya ada di alam itu. Contohnya apa Bu kalau zat tunggal? Emas. Emas bahasa ilmiahnya itu aurum. Aurum itu A besar, U-nya kecil, aurum. Dia di alam sudah bentuk aurum, tinggal disaring doang, terus dilelehin, dibentuk perhiasan, dibentuk ini. Aslinya di alam sudah aurum dan tidak berikatan dengan yang lain. Itu namanya unsur. Hidrogen, orang kan ada hidrogen tuh, H2 nih. Oh, hidrogen itu juga di alamnya sendiri hidrogen. Oksigen yang kamu hirup itu juga unsur. Tetapi ketika hidrogen dan oksigen direaksikan secara kimia, maka hasilnya menjadi nih H2 tambah O2 kan, hasilnya menjadi H2O. Ini sebenarnya belum setara ya, kamu kan bukan SMA jadi saya tidak setarakan. Ini hidrogen, ini oksigen, jadi H2O. H2O itu apa sih? Air. Kamu pernah lihat air dalam kehidupan sehari-harimu? Air minum, air buat cuci, air buat mandi. Itu H2O. Hasilnya dari mana? H2 plus O2. Tapi tanpa kamu mereaksikan H2 dan O2, sudah langsung ada nggak di alam air? Itulah zat tunggal. Dia bisa sendirian, tunggal, unsur, atau bisa juga berikatan dengan yang lain, tapi tetap dia udah ada di alam dengan sendirinya. Paham? Kenapa beda unsur dengan senyawa? Lihat huruf kapitalnya. Kalau aurum tulisannya A besar, U kecil. Nanti kamu bisa lihat videonya kan. A besar, U kecil. Huruf besarnya ada berapa? Huruf besarnya ada berapa? 1. H2, H besarnya, huruf besarnya ada berapa? 1. O2 1. Tembaga nih, tembaga tuh isinya kabel. Kuprum bahasanya. Kuprum, cuprum tulisannya. C-nya besar. Ada berapa? 1. Unsur ditandai dengan 1 huruf besar dalam penulisan kimianya. Paham? Tapi kalau senyawa lihat. Ada berapa huruf besar? 2. Kamu tahu gula pasir? Misalkan ini ya. Ya. Ada berapa huruf besar? 3. Berarti dia unsur atau senyawa? Senyawa. Berarti senyawa artinya gabungan unsur-unsur menjadi zat baru. Disebut dengan senyawa. Ada nggak di alam gula? Ada di dalam tebu. Berarti ada di alam. Tetap senyawa. Nggak dicampur oleh manusia. Gitu kan? Terus kamu pernah nih ada Na. Na tuh natrium namanya. Ini unsur apa senyawa? Senyawa. Unsur. Kenapa unsur? Karena ini satu. Huruf besarnya ada? 1. So, ibu mau tambahin sama ini nih. Cl. Cl2 ini gas. Gas klor. Bahaya banget kalau kena ke paru-paru. Aduh, paru-parunya bisa sakit deh, kanker deh, apalah. Gak bisa nafas, sesak. Bahaya. Begitu dia direaksikan secara kimia, dia akan menghasilkan NaCl. Apa sih NaCl? Garam dapur yang kamu makan. Kamu tahu nggak bentuknya Na itu aslinya kayak gimana? Mungkin Elga kan mau sekolah di tempat sekolah ibu, nanti dia ketemu logam Na begini gitu. Logam Na bentuknya persis kayak gini. Persis banget, putih gini betul, kayak gini. Logam Na ini seolah-olah ya, tapi dia nggak bisa diangkat ke udara. Kena udara, makanya disimpannya di tempat yang khusus, cairan khusus, supaya nggak kena udara. Nah, ditambah lagi klor yang bikin susah nafas, bikin sakit paru-paru, ditambahin. Satunya mudah meledak, satunya merusak paru-paru. Begitu direaksikan jadi garam dapur yang kamu makan. Bagus. Bukan nggak jadi. Intinya apa? Reaksi kimia itu menggabungkan unsur-unsur dengan sifat yang berbeda menjadi zat baru yang sifatnya beda banget sama zat penyusunnya.
sama zat asalnya tuh beda banget sifatnya. Satu mudah meledak, satu penyebab kanker. Jadilah garam dapur yang dibutuhkan oleh tubuh. Mineral natrium dan klor butuh garam, kalau enggak kan gondokal, ya kan? Kurang garam, kurang iodin. Jadi senyawa adalah gabungan unsur-unsur membentuk zat baru yang sifatnya baru, tidak sama dengan penyusunnya. Paham? Lanjut, apa sih Bu beda sama campuran? Nah, kalau campuran tuh bukan di alam langsung, tapi kamu campur beneran. Siapa yang ibunya punya balita? Suka lihat nggak ibumu nyampurin nasi, wortel, kentang, di blender, terus disaring. Jadilah makanan adekmu. Itu dicampur sama orang tuamu kan? Namanya campuran. Berarti karena dibentuk di alam belum ada tuh langsung kayak gitu di alam. Makanan yang ibumu buat itu. Tapi campuran dibagi menjadi dua, homogen dan heterogen. Apa sih Bu homogen? Homogen itu kalau kamu ngeliat tuh campuran, kamu nggak bisa tahu yang mana sih zat asli penyusunnya sama pelarutnya, nggak kelihatan. Misal pernah minum sirup Parjan, warna merah, kental ya. Gimana cara bikin sirup ya? Kasih air terus diaduk ya. Diaduk ya. Sekarang kalau ada tuh sirup Parjan depan kamu, ibu suruh, mana Helwa sirup awalnya, mana airnya? Kata Helwa, nggak tahu, bukan udah nyampur. Itu namanya campuran. Saking Helwa suruh, coba ibu suruh, Helwa ayo pisahin coba. Pisahin, pinggirin sirupnya sama pinggirin airnya. Nggak bisa. Itu disebut campuran homogen. Paham? Terus, pernah nggak kamu larutin gula sama air? Sekarang ibu suruh, mana gulanya coba pisahin, mana airnya. Sekarang kelihatan nggak? Nggak kelihatan, udah jadi kan? Itu namanya campuran homogen. Sehingga zat penyusunnya sama pelarutnya si air itu nggak kelihatan lagi, nggak bisa dilihat matamu. Tapi kamu pernah makan sayur asem nggak? Isinya apa aja sih rasanya? Apa sih? Kacang melinjo, terus labu jagung. Yang asam-asam itu apa namanya? Asam Jawa, ya. Terus terus ibu suguhkan si sayur asam di depan kalian. Terus ibu bilang nih sama Dis, ibu mau labunya doang, ambilin dis labunya. Bisa ambilnya? Bisa, itu campuran heterogen. Oh gitu weh. Paham? Berarti kalau sayur sop kamu makan itu campuran apa? Heterogen. Kalau sayur sopnya di jus, kasih air yang banyak, terus disaring. Paham? Oh, pintar sekali. Nah, jadi campuran homogen itu disebutnya larutan. Kalau kalian mah bilangnya seluruh campuran itu larutan. Pasti. Karena belum ada basic ilmu kimianya. Lihat ke sini. Ini kan sanitizer. Yap. Isinya bukan, boleh ke sini Bu? Ya. Ini kan sanitizer nih. Isinya bukan satu komponen kan? Ada bisa sebagai aromaterapi. Ini bukan iklan ya. Bisa sebagai desinfeksi, bisa sebagai antiseptik. Sekarang kamu suruh ini zat penyusunnya kamu suruh pisahin nih. Bisa nggak? Berarti ini masuknya campuran homogen atau heterogen? Maka ini disebutnya larutan homogen. Larutan tidak kelihatan mana lagi penyusunnya. Sekarang ibu kasih contoh lagi. Cairannya ini pasti ibu rasa nih Bu Lia bikin ada krimnya, ada gulanya karena manis ya, ada teh Thai tea-nya, terus ada apa lagi sih, pakai apa sih? Krim apa gitulah. Gula putih, gula pasir. Di cairan coklatnya ini udah kelihatan nggak tuh mana krimnya, gulanya, mana tehnya? Nggak bisa. Berarti atasnya cairan ini berarti campuran homogen larutan. Sekarang kalau ini digabung sama ini berarti si larutan ini sama ini termasuk apa? Karena mana agarnya? Jelinya. Oh, ada kelihatan, bisa dipisahkan. Bisa. Berarti satu botol ini bukan iklan ya.
Hanya 2.000. Jadi satu botol ini campuran heterogen, tapi ketika udah dipisahkan ini si jelinya cairan ininya doang, berarti campuran homogen. Paham? Ya. Bedanya tunggu dulu. Ini alhamdulillah ya ada banyak contoh. Ini bukan promo lagi, ini dalgona ya ini ya. Susu dari pabriknya itu pasti kan mengandung air, mengandung kalsium dan lain-lain kan. Coba kamu pisahin kalsiumnya mana, airnya mana, gulanya mana. Berarti susu yang bawahnya ini campuran. Oke. Yang ini nih dalgonanya ya namanya ya, krim dalgonanya. Ini kental ya. Karena dia campuran juga kan sebenarnya. Tapi dia seperti larutan enggak? Dia lebih disifatkan koloid. Lihat tulisannya. Koloid. Masuk campuran apa? Koloid. Heterogen. Makanya bisa nyatu enggak? Enggak. Berarti ini dua koloid. Paham? Paham. Nih misahkan. Sifatnya dalgona jadi kelihatan bagus nih gara-gara sifat koloidnya dia. Paham? Ya, lanjut lagi. Oh ini aja deh, ini aja. Ini apa ini? Maksudnya? Bukan rujak. Maksudnya apa ini? Tuh, ada ubinya, ada ininya, ada campuran heterogen. Koloid nggak? Suspensi nggak? Iya. Dia hanya masuk campuran heterogen. Suspensi itu kayak apa? Pernah makan itu nggak? Pernah makan tempe mendoan? Kalau makanan aja tahu ya. Tempe mendoan itu adonannya, pernah lihat abangnya goreng? Gimana sih? Nah, kalau si adonannya didiemin, si terigunya kayak misah nggak sama cairannya? Itu namanya suspensi. Suspensi sama koloid kentalan mana jadinya? Tadi kan koloid itu suspensi itu si terigu di air. Besaran mana partikelnya? Koloid apa suspensi? Masa sih nggak pernah makan? Ini nih yang disebut koloid kan ini nih si dalgona ini. Nih tahu kan? Makanya aduh, ini masa ibu harus cobain sih? Kamu tahu itu nggak? Apa namanya? Adonan terigu kasih air. Sama ini kentalan mana? Sama ini? Nggak pernah masak ya? Kentalan mana? Iya, berarti yang suspensi yang ukurannya partikelnya lebih besar. Berarti yang mana? Terigu dengan air. Kalau ini dalgona? Kalau sirup tadi? Homogennya apa? Larutan homogen. Paham bedanya? Nah, adat bentuknya itu selalu tetap. Coba meja. Meja ini mau dibawa Alfian ke rumah tetap jadi meja. Nggak langsung jadi goib. Berarti zat padat bentuknya coba zat cair. Coba tuh. Bulia kan bikin apa tuh namanya? Enggak dalgona bikin suami saya. Thai tea-nya kadang-kadang di gelas, kadang-kadang di botol ya. Kalau di gelas bentuknya seperti kalau di botol? Kalau kemarin yogurt di botol bola bentuknya bola, di botol langsing bentuknya langsing. Berarti cairan itu bentuknya tetap atau tidak tetap? Berarti kalau cairan bentuknya tidak tetap. Kalau gas nih, mana nih gasnya bentuknya? Kalau di ruangan ini bentuknya seperti ruangan ini. Kalau gasnya di ruangan sana? Seperti ruangan sana. Kalau ibu tiup balon panjang kayak di Pizza Hut tuh balon yang panjang. Bentuknya seperti? Panjang. Kalau ibu tiup balon yang begini? Berarti gas tetap atau tidak tetap? Tidak tetap. Volume itu isinya. Volume namanya apa? Isinya. Kalau zat padat tetap atau tidak tetap isinya, mau dipindahkan kemanapun? Tetap. Kalau cairan? Isinya tetap. Misalkan itu minumannya Bulia, ibu pindahin ke gelas ibu, apa jadi berkurang? Kecuali kalau ibu minum baru berkurang. Kalau nggak diminum?
Tetap, isinya tetap aja, cuman bentuknya aja berubah. Tetap. Berarti kalau tidak tetap disebutnya berubah ya. Berubah ya. Ini juga berubah ya. Cairannya isinya tetap. Kalau gas ada lubang dia keluar, ditutup lubang, dibuka pintu, masuk, keluar lagi. Kita nggak tahu mana yang keluar, mana yang masuk. Berarti volumenya tidak tetap atau disebut Berubah. paham? Gerak partikel. Jadi di dalam zat itu ada partikel-partikel gini. Partikel cerita kalau pakai mikroskop itu serbuk-serbuk kecil di dalam partikel. Kalau dia rapat-rapat, benda padat berarti rapat Rapat. dan beraturan partikelnya. Kalau cair dia agak senggang partikelnya. Jadi sini Oh. partikelnya agak senggang. Tapi beraturan enggak? Sedikit beraturan. Nah, kalau gas, coba gas partikelnya tidak rapat, benar-benar tidak rapat, benar-benar renggang ya. Terus partikelnya yang satu bergerak ke sono, yang satu bergerak ke sono, yang satu ke sono, yang satu keluar, yang satu lewat lubang jendela, yang satu lewat lubang angin. Berarti beraturan nggak? Tidak beraturan tuh gerakannya. Sampai sini paham?